Oke, teman-teman semua, dengan Subki di sini ya. Seperti yang saya janjikan sebelumnya ya, di video training yang akan saya berikan selanjutnya, yaitu saya akan memberikan teman-teman semua training singkat ya, bagaimana dan apa sih yang namanya list building itu ya, yang berhubungan dengan long term business atau bisnis yang jangka panjang ya. Jadi kita akan langsung masuk aja ya ke trainingnya ya. Jadi kita akan membahas mengenai list building untuk long term business ya, list building untuk bisnis jangka panjang. Oke, karena list building ini sangat penting sekali ya untuk teman-teman mulai pahami dan juga untuk mulai membangunnya dari sekarang ya, sebelum teman-teman semua nanti terlambat ya, atau nantinya akan memiliki bisnis yang tidak bisa jangka panjang atau hanya sekedar musiman ya. Oke, kita akan langsung masuk ke slide-nya di sini ya. Oke. Nah, yang pertama adalah list building itu apa sih gitu ya. Sebenarnya apa sih list building? Apakah itu yang kita broadcast gitu ya, yang kita kirim lewat email? Sebenarnya pengertiannya luas ya. Jadi list building itu artinya adalah membangun daftar kontak, atau istilahnya lainnya adalah membangun jaringan atau networking ya. Jadi kita membangun hubungan dengan orang lain ya, dimana kita memiliki database gitu, istilahnya seperti itu ya. Jadi itu adalah gambar umum apa sih yang namanya list building itu, jadi singkat ya. Kemudian semua bisnis yang besar ya pasti membangun yang namanya list building ya. Sebelum kita masuk ke bisnis online yang saya bahas, anggap aja kita sebut apa sih yang besar ya, bisnis yang ada di offline gitu ya. Kita lihat semua kantor menggunakan list building. Contohnya seperti kayak bank ya, bank, kemudian perusahaan telekomunikasi ya. Semua mereka memiliki yang namanya list building, memiliki database. Misalnya seperti ini, ketika Bank Mandiri misalnya punya produk baru, mereka nggak perlu promosi, mereka cukup menelpon orang-orang yang memiliki yang sudah ada di dalam database mereka. Mereka tidak perlu promosi dari awal lagi ya, memperkenalkan produk mereka dari awal lagi. Mereka cukup menghubungi orang-orang yang sudah menjadi klien mereka. Oke, sama misalnya kayak kita berlangganan Speedy atau Telkom ya, mereka punya produk baru, mereka nggak perlu promosi di TV mahal-mahal ataupun yang lainnya gitu ya, mungkin melakukannya sesekali, tapi mereka akan lebih langsung menghubungi orang-orang yang sudah ada di dalam database mereka, karena mereka memiliki yang namanya list building, yaitu adalah contoh yang namanya list building ya. Dan itu hanya seberapa ya, kita bisa lihat banyak sekali perusahaan besar yang menggunakan list building ya untuk mengembangkan bisnis mereka ya, sehingga mereka memiliki bisnis yang long term gitu ya, atau jangka panjang, nggak hanya musiman ya. Nah sekarang bagaimana sih caranya membangun list building? Sebenarnya ada beberapa cara ya, tergantung bisnis yang Anda tekuni. Jadi tidak semua list building harus membangun dengan cara yang sama. Oke, kita lihat di sini. Oke, ini adalah cara yang bisa Anda lakukan untuk membangun list building ya. Yang pertama adalah Anda bisa menggunakan email. Ini ada yang populer ya, dan internet marketing biasanya selalu menggunakan ini ya. Jadi email marketing itu adalah bagian dari list building. Jadi list building itu tidak hanya email marketing gitu ya, tidak, tapi bagian salah satu cara yang bisa dilakukan dengan list building. Kemudian yang kedua adalah sosial media ya. Anda bisa membuat fanpage, kemudian memiliki banyak follower ya, kayak seperti Instagram ya, Twitter juga sama ya. Jadi Anda membuat satu lingkup khusus gitu ya, misalnya dalam bentuk sosial media, dalam bentuk email, dalam bentuk Instagram misalnya ya, atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah melalui BBM. Anda bisa buat kontak dikategorikan dalam bentuk grup gitu ya, misalnya grup customer, klien, prospek seperti itu ya. Kemudian WhatsApp juga bisa sekarang ini ya. Dan yang kelima adalah kontak handphone. Oke. Nah dari kelima ini yang saya lakukan saat ini adalah saya menggunakan email, kemudian juga BBM ya, kemudian juga lewat handphone ya. Untuk lewat handphone sama BBM ini saya lebih dominan menggunakannya untuk produk fisik yang saya jual ya. Tapi untuk produk digital internet marketing saya menggunakan email gitu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan bisnisnya ya, kira-kira Anda akan menggunakan yang mana. Oke, dan sesuaikan juga dengan bisnisnya ya, karena nggak semua bisnis juga cocok dengan email marketing ya, belum tentu ya. Dan semua bisnis juga belum tentu cocok dengan yang namanya handphone. Jadi Anda sesuaikan ya. Ini ada pembahasan lebih lanjut yang saya nggak bahas di sini ya. Oke, kalau misalnya Anda ada di kelas privat saya mungkin akan belajar ya. Nah lalu kenapa sih kita perlu membangun list building ketika kita membangun bisnis ya? Karena ketika orang-orang memulai list building itu memang agak menjenuhkan ya, agak membosankan. Misalnya seperti ini, kita mulai menangkap database, kita mendapat uang di sana. Beda sama ketika kita langsung mempromosikan sebuah produk tanpa list building, kita tergiur karena ketika kita promosi dapat sales, kita akan langsung profit ya. Tapi mereka nggak sadar ya, bahwa itu yang dilakukan adalah hanya untuk senang sesaat, dapat profit udah,
ya kita tahu bahwa uangnya cepat habis ya, kita beli juga langsung habis ya. Tapi mereka lupa untuk membangun yang namanya aset melalui list building untuk bisnis jangka panjang ya. Jadi banyak orang yang tidak melakukan ini ya saat ini, apalagi yang baru mulai di internet marketing, yang tidak di push sama mentornya. Kalau mereka nggak punya mentor akan susah nih. Mereka tidak di push untuk membangun list building, mereka yang tergiur sama langsung promosi dapat profit ya. Oke, karena memang ketika baru mulai itu nggak ada yang terjadi apa-apa, kita dapat database mau diapain gitu ya, terus buat apa gitu ya, kapan saya dapat profitnya, lama gitu ya. Mereka nggak berpikir ke depannya, mungkin 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, maka akan enak setelah membangun list building. Makanya Anda perlu mentor yang mampu mempush Anda gitu ya, mengingatkan Anda ya. Oke, kembali ke judul yang ada di slide ini ya, kenapa list building. Oke, ini misalnya adalah ketika Anda sudah mendapatkan pengunjung dari mesin pencari atau promosi yang Anda lakukan atau sosial media, kalau Anda tidak menangkap data mereka, ya maka mereka akan pergi dan segera lupa dengan Anda. Ya, ini disebut kenapa Anda perlu membangun list building. Ya, jadi tahu ya, misalnya gini, Anda promosi suatu produk tanpa menangkap database atau membangun list building. Ya, ketika mereka melihat, misalnya mereka tertarik, mereka akan langsung beli, Anda profit. Oke. Dan kemudian yang kedua, kalau misalnya Anda melakukan promosi dengan iklan berbayar dan kemudian mereka datang ke website Anda dan mereka nggak beli dan nggak melakukan apapun, maka uang yang sudah Anda keluarkan akan sia-sia, iya kan? Anda akan terbuang dengan sia-sia ya, karena mereka menjadi traffic yang tidak bisa Anda dapatkan database-nya atau sebagai prospeknya gitu ya, sebagai prospek Anda nanti ke depannya. Ya, nah sekarang yang perlu Anda tahu ya, kenapa Anda juga perlu membangun list building ya, kita masuk ke slide selanjutnya. Yang pertama, kemungkinan hanya 5% orang langsung membeli produk Anda ketika melihat penawaran Anda. Ini yang harus Anda pahami ya. Kecuali Anda adalah orang-orang yang terkenal. Misal begini, Anda udah kenal sama saya ya. Misalnya Anda sudah kenal dengan saya, Suki, dan ketika saya launching produk atau merilis produk ya, mungkin produknya bagus dan itu Anda butuhkan gitu ya, dan Anda sudah kenal sama saya, akan mudah ketika Anda membeli produk saya gitu ya. Karena Anda sudah kenal. Bayangin kalau misalnya Anda adalah orang yang baru di internet. Oke, Anda baru mulai di internet misalnya seminggu, Anda promosi ya, dan orang ketika melihat penawaran Anda, mereka kan banyak pertanyaan. Ini orang benar atau enggak, nipu atau enggak, produknya kayak gimana, saya juga nggak tahu asal usulnya ya. Jadi kemungkinan sangat kecil mereka langsung beli, dan biasanya orang itu akan beli setelah melihat Anda berulang-ulang kali ya. Oke, ketika Anda nonton video saya ini, mungkin sebagian dari Anda ada yang pernah membeli produk saya tidak langsung beli. Nanti misalnya setelah melihat produk saya, penawaran produk saya, nggak beli. Lalu 2 hari kemudian dapat lagi email dari saya ya, mulai paham. Email lagi dari saya, mulai ngerti ya. Lihat lagi email dari saya, oh kayaknya ini yang saya cari, akhirnya Anda beli. Sering kan kayak gitu ya. Mungkin untuk produk yang lainnya juga ataupun dari orang lain ya. Dan itu adalah yang terjadi persis ketika Anda melakukan di internet. Karena hanya 5% kemungkinan kecil mereka langsung beli produk Anda, kecuali Anda sudah terkenal, Anda sudah membangun hubungan baik lama dengan mereka ya, dan juga mungkin branding produk Anda itu sangat bagus. Oke, tentu kalau misalnya Anda yang baru mulai ya, makanya orang yang baru mulai di internet marketing ya, kalau Anda perhatikan kenapa orang yang sukses di bisnis internet, kalau Anda lihat iklannya di internet, orangnya itu aja. Jangan aneh ya. Karena mereka pertama sudah punya branding yang kuat. Mereka juga sama melakukan list building sudah jauh-jauh hari, mungkin 2 tahun, 3 tahun. Dan Anda ketika baru masuk ya, tanpa membangun list building ya, bisa dihitung di Anda akan bertahan berapa lama. Oke. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah edukasi. Ya. Manfaat yang kedua adalah kenapa harus membangun, mereka itu adalah memerlukan yang namanya edukasi. Jadi sebelum Anda memberikan sebuah penawaran produk, akankah lebih baik kalau Anda memberikan edukasi terlebih dahulu ya. Dari mana? Dari hal-hal yang ini ya, yang bisa Anda lakukan. Anda melakukan dari mana nih? Misalnya Anda membangun list building fokus dengan BBM. Jadi Anda bisa memberikan mereka edukasi melalui BBM sebelum Anda jualan. Misalnya Anda memberikan sebuah penawaran produk cara diet atau produk langsing gitu ya. Oke, sebelum Anda melakukan sebuah produk langsing, tentunya Anda bisa memberikan edukasi ke mereka kenapa mereka perlu langsing, cara apa aja yang bisa dilakukan ya, kemudian efek sampingnya apa aja dengan cara ini dan cara itu gitu ya. Edukasi terus sampai akhirnya di email kesekian atau di BBM kesekian, di broadcast kesekian, baru Anda menawarkan produk
Anda. Dan saya yakin konversi salesnya akan lebih besar. Kenapa? Simpel aja, karena mereka sudah mendapatkan yang namanya edukasi. Oke, edukasi ini sebenarnya seperti sama kayak ini ya, sama kayak film yang mau dirilis. Misalnya begini, ketika saya bikin video ini, sebentar lagi film Captain America Civil War udah mau keluar. Oke ya, betul, saya orang yang hobi nonton. Dan dari sekarang kita sudah bisa lihat trailernya, kita sudah bisa lihat sinopsisnya. Berapa banyak orang yang penasaran, kok bisa gitu ya Iron Man sama Captain America akan berantem ya. Kita udah bikin mereka edukasi atau pengenalan intronya, intro dari bisnis yang akan kita tawarkan, atau intro dari film yang akan dirilis nanti tanggal April ini nanti ya. Dan mereka akan penasaran, sama ketika Anda ingin merancang produk ya. Jadi ketika Anda memberikan edukasi dulu, intronya dulu, ini apa sih, biar orang makin penasaran. Dan yang paling penting adalah bukan penasarannya, biar mereka tahu ketika saya mendapatkan produk ini loh benefitnya. Jadi saya nggak akan sabar nih nunggu produk ini untuk cepat-cepat beli ketika sudah di launching gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah relationship, membangun hubungan baik. Ini juga penting ya, karena begini, ketika Anda sudah jualan misalnya ya, setelah itu apa lagi? Masa Anda jualan lagi? Kan enggak ya. Ada yang namanya membangun hubungan baik. Jadi ketika mungkin Anda sudah jualan ya, kedepannya Anda bisa mengirimkan informasi ke mereka, sama ya, bisa melalui broadcast misalnya mengenai tips-tips gitu ya. Kalau misalnya untuk di mobil saya nih ya, misalnya saya servis mobil saya di Honda atau mobil saya yang Proton ya, saya servis di dealer Proton saya ya, mungkin saya bayar sekitar 3 juta. Habis itu selang dari 2 minggu dia nanya kabar saya gitu ya, halo Pak Subki, apa kabar, gimana keadaan mobilnya, baik-baik aja. Kalau misalnya Pak Subki perlu bantuan, Pak Subki bisa hubungi sales kantor kami lagi ya gitu, kalau misalnya butuh apa-apa atau servisnya kurang memuaskan, seperti itu. Jadi itu namanya membangun hubungan baik ya. Nanti besoknya lagi mereka kirim SMS lagi ke saya, halo Pak Subki, apa kabar, Pak Subki sekarang ini udah bisa melakukan yang namanya pre-booking untuk servis supaya tidak mengantri, kayak gitu ya. Itu yang saya terima ketika saya servis mobil Proton, mobil Chevrolet saya gitu ya. Oke. Kemudian keempat adalah trust building ya, ini juga membangun hubungan baik ya, ini penting sekali. Nah, ketika kita membangun hubungan baik seperti ini ya, ketika kita sudah membangun hubungan, nomor 3 poinnya relationship. Yang keempat adalah kepercayaan. Nah, setelah kita mendapatkan edukasi ya, mendapatkan hubungan baik ya, kita akan mulai percaya sama mereka, ternyata orang ini memang benar gitu ya. Kemudian kita makin yakin dengan apa yang mereka tawarkan ya. Ketika mungkin nanti selanjutnya kita menawarkan produk baru ke orang-orang yang ada di list building kita atau database kita, mereka sudah yakin dengan kita, mereka percaya kita gitu ya. Kemudian yang kelima, maka ini adalah hubungannya dengan long term bisnis ya. Jadi Anda akan memiliki database yang mungkin jumlahnya ribuan, puluhan ribu ya. Bayangkan, orang-orang itu adalah orang-orang yang sudah kenal sama Anda ya. Dan ketika Anda merilis produk baru, misalnya Anda punya produk baru, bayangkan Anda nggak perlu lagi mengeluarkan uang 1 rupiah ya, tapi Anda tinggal langsung menginformasikan ke mereka dalam sekali klik gitu ya. Bisnis Anda akan langsung tersampaikan ke puluhan ribu orang. Dan yang paling penting adalah mereka adalah orang-orang yang sudah yakin sama Anda. Dan itulah bagaimana caranya internet marketer bisa dapat income ratusan juta dalam hitungan detik atau hitungan hari gitu ya. Oke, kemudian yang ini dia, ini adalah estimasi atau contoh ilustrasi aja gitu ya, hubungan bisnis jangka panjang ketika Anda membangun list building ya. Misalnya 2016 Anda baru mulai di online, Anda fokus untuk membangun 1000 kontak. Ini angka yang kecil ya, karena kalau Anda maksimal biasanya setahun tuh bisa nyampe puluhan ribu gitu ya. Anggapannya Anda punya 1000 kontak dan mereka teredukasi dengan baik. Tapi dengan catatan Anda harus membangun list building dengan cara yang benar. Ya, ini belum masuk ke materi detailnya ya, tapi ini adalah gambaran umum kenapa Anda harus punya list building. Anggap aja Anda sudah membangunnya dengan cara yang benar ya. Anda punya 1000 kontak, dari 1000 kontak Anda bisa mendapatkan 100 sales dari produk apapun yang Anda jual, baik itu produk Anda sendiri ataupun affiliate ataupun toko online Anda gitu ya. 2017 pasti nambah dong ya kan, Anda punya 3000 kontak ya. Dan dari 3000 kontak Anda punya 3000 sales. Oke. Dan dari 1000 kontak ke 3000 kontak ini ada banyak cara. Anda bisa melakukan promosi dari awal lagi, atau memanfaatkan kontak yang sebelumnya atau yang 1000 kontak ini untuk memviral ya, untuk memviral apa yang Anda tawarkan untuk menangkap database ya.
Ini namanya viral content ya, atau viral page ya. Saya menyebutnya viral page ya. Oke, saya nggak bahas di sini ya, tapi ini sangat powerful sekali ya. Jadi ketika Anda punya 1000 kontak, itu sudah cukup sebagai modal awal Anda untuk punya uang ratusan juta dari internet ya. Kemudian 2018 sama ya, apalagi Anda sudah punya 3000 kontak ke 5000 kontak akan lebih mudah, bahkan tanpa promosi sekalipun ya. Oke, caranya gimana? Sama tadi saya memanfaatkan viral page namanya, atau viral content ya. Saya nggak bisa terangin di sini karena panjang, ada alurnya gitu ya. Nah, bayangin nih, misalnya aja sekarang misalnya begini, misalnya aja 2018 Anda punya 5000 kontak yang sudah percaya sama Anda. Oke, kemudian di tahun 2018 itu Anda punya produk yang akan dirilis ya. Misalnya dari 5000 kontak ya, Anda punya produk yang mau dirilis, harganya misalnya Rp200.000, nggak usah mahal-mahal ya. Dan produknya ini bagus banget gitu ya, produknya ini sangat berhubungan dengan database yang sudah Anda bangun ya. Dan di 2018 misalnya di bulan Februari Anda meluncing produk tersebut ya ke 5000 kontak. Oke, Rp200.000 ya ke 5000 kontak. Dan Anda tidak perlu melakukan promosi Rp1 pun ya. Bayangin, dari 5000 kontak, orang-orang yang sudah percaya sama Anda, yang teredukasi dengan baik, yang sudah membangun hubungan baik dengan Anda, dan Anda meluncing harganya Rp200.000 ke 5000 orang. Kira-kira bisa nggak nyangkut 100 orang dalam hitungan hari? Saya yakin pasti bisa. Dan bisa dihitung berapa profit teman-teman semua. Itulah caranya ya, internet marketer bisa menghasilkan ratusan juta sampai miliaran dalam hitungan hari dengan cara membangun list building. Oke, orang luar sana atau misalnya internet marketer yang sudah expert banget gitu ya, yang benar-benar sudah puluhan tahun, mereka punya database puluhan ribu bahkan ratusan ribu, gampang banget teman-teman semua punya income miliaran dalam waktu minggu gitu ya, ketika mereka merilis produknya. Jadi bukan hanya masalah produknya yang bagus, mereka punya database yang banyak ya, atau mereka punya para affiliate yang siap mempromosikan produk mereka gitu ya. Jadi misalnya begini, si A punya produk ya, si A ini punya teman bisnis namanya B, C, D, E, dan E gitu ya, B, C, D, E, dan F sorry ya. Dan masing-masing ini mereka punya list juga, misalnya masing-masing 10.000. Bayangin ketika si A ini meluncing produk dan teman-temannya ikut mempromosikan, nah itulah yang terjadi dengan kekuatan list building. Jadi meskipun sehebat apapun promosi ya yang dilakukan saat ini, mau itu Facebook Ads, AdWords, kemudian software segala macam sosial media, tetap teman-teman semua, sales tertinggi yang paling banyak dihasilkan saat ini dari internet marketing 90% dari list building ya. Salah satunya adalah email marketing. Oke ya, jelas ya. Oke, kemudian kenapa email marketing? Nah, jadi dari berbagai macam tadi cara yang bisa kita lakukan ya, kita kembali ke sini. Ada email, sosial media, ada BBM, ada WhatsApp, ada kontak handphone. Lalu kenapa email marketing? Ya, yang pertama adalah alasannya pengguna email marketing jarang mengganti email. Betul ya? Pasti mereka itu aja gitu emailnya ya, sampai penuh tapi tetap itu aja. Ya, kemudian kedua, pengguna email yang aktif apalagi ya, selalu menggunakan email secara rutin, apalagi di zaman sekarang ini ya. Email itu udah kebutuhan banget ya. Semua mau daftar aplikasi aja butuh email. Betul nggak? Mau daftar Gojek butuh email. Ya, GrabBike butuh email. Semua butuh email. Ya. Kemudian ketiga, tidak terfilter oleh algoritma, misalnya kayak Facebook. Jadi benar-benar simple gitu ya. Kemudian keempat adalah tidak tertutupi oleh update dari orang lain atau seperti Facebook atau Twitter. Ya, jadi ketika kita kirim email, itu akan bertahan lama di sana dan nggak gampang cepet ketutupan gitu ya, sama yang baru-baru gitu ya. Kan biasanya juga mereka mendapatkan email kan nggak banyak banget setiap hari ya, paling mentok paling 10. Jadi kita email kita tuh akan mudah terbaca sama mereka gitu ya. Intinya adalah penawaran kita akan lebih mudah terbaca sama mereka. Kemudian yang kelima adalah memberikan ROI dan tingkat konversi yang tertinggi ya. Nah, jadi ROI ini apa? ROI itu adalah seberapa banyak profit yang dihasilkan dari modal yang dikeluarkan, itu namanya ROI ya. Ini adalah statistik yang dihasilkan atau survei yang dibuat oleh HubSpot.net ya. Kayak misalnya gini, dengan menggunakan email dari $1 yang dikeluarkan bisa menghasilkan $40 ya. Keyword ads $1 dikeluarkan $17. Banner $1 dikeluarkan bisa menghasilkan $2 ya. Dan email juga memiliki konversi
rating yang tinggi gitu ya, seperti ini ya. Jadi ini adalah Anda bisa lihat di HelpScout.net ya. Ini adalah survei yang mereka lakukan. Jadi bukan cuma sekedar tebak-tebakan, tapi ada surveinya teman-teman semua. Nah sekarang ketika teman-teman semua ingin memulai list building dengan email marketing, lalu seperti apa prosesnya? Ya, yang pertama adalah Anda perlu membuat yang namanya funnel bisnis. Ya, saya juga nggak bahas di sini langsung bagaimana detailnya, bagaimana menentukan sistem funnel bisnis Anda, karena tentunya setiap bisnis itu punya funnel yang berbeda-beda. Ya, misalnya jualan produk digital beda, mengikuti affiliate marketing funnelnya juga beda. Ya, menjual produk fisik seperti toko online juga beda funnelnya. Ya, jadi ada berbagai macam cara membuat funnel dan juga menyesuaikan dengan bisnisnya. Tapi di sini saya kasih contoh aja langsung, ya. Saya nggak akan bahas panjang di sini. Kalau misalnya Anda ada di kelas privat yang saya ikuti, Anda akan belajar nih lengkapnya detailnya seperti apa ya. Tapi ini ada ilustrasi aja ya. Tapi nanti di bagian akhir video ini Anda akan tahu gimana caranya bisa memahami yang namanya membuat funnel bisnis ya. Pastikan nanti nonton sampai video training selesai ya. Oke, ini adalah contoh funnel simple aja yang saya bikin ya, yang saya dapatkan. Kemudian misalnya traffic nih, ya ini namanya funnel atau siklusnya. Traffic datang, ya mereka akan diarahkan ke yang namanya misalnya request page atau landing page ya, yang dimana di sana udah terkoneksi sama autoresponder untuk menangkap database email mereka. Oke, kita masuk ke tahap sini. Kemudian tentunya mereka tidak begitu aja ya memasuki nama sama email, ya. Tentunya kita perlu menawarkan sesuatu dulu yang menarik untuk Anda, untuk mereka gitu ya, yaitu tawaran gratis, misalnya free ebook, free software, free report ataupun yang lainnya. Oke, setelah mereka masuk di sini, mereka bisa langsung mendapatkan penawaran Anda yang pertama, baik untuk penawaran yang gratis maupun berbayar. Ya, upsell ini sama, penawaran kedua yang Anda miliki, ya sama, Anda bisa kasih mereka gratis ataupun berbayar. Kemudian baru di sini Anda bisa masukkan mereka ke membership yang Anda miliki. Kalau misalnya Anda punya ini berbayar, sama ke sini berbayar lagi, baru ke sini adalah siklusnya. Tapi yang kita bahas ketika membahas email marketing, kita sebut aja di sini traffic, autoresponder, free offer list, sampai 3 ini aja. Ya, nyampe sininya itu akan perlu menyesuaikan dengan bisnis Anda. Ini kan umum ya, ini adalah salah satu contoh kasus yang lain ya. Tapi intinya membangun email marketing atau list building dengan email marketing itu dari traffic sampai free offer list ini. Ya. Jadi yang pertama tentukan funnel bisnis Anda. Kemudian, nah ini adalah yang kedua adalah baru menyiapkan aset yang diperlukan dalam membangun list building dengan email marketing. Apa itu aset? Seperti yang kita bahas di video selanjutnya, ya. Aset itu adalah komponen yang diperlukan. Apa aja sih? Ya, yang pertama adalah untuk membangun list building dengan email marketing, yang pertama Anda perlu yang namanya punya landing page atau request page ya. Anda bisa menggunakan plugin dari WordPress ataupun template yang sudah siap pakai. Ya, contohnya kurang lebih seperti ini. Ya, sering lihat ya. Nah, ini namanya landing page atau request page. Kemudian kedua adalah autoresponder. Anda bisa menggunakan autoresponder ya. Ada banyak pilihan baik dari lokal ataupun luar negeri. Sebaiknya saran saya adalah menyesuaikan dengan bisnis Anda ya. Untuk yang Indonesia Anda bisa gunakan seperti ini, Indoresponder dan Viosender. Untuk yang luar Anda bisa menggunakan Aweber atau GetResponse ya. Pastinya masing-masing memiliki keunggulan dan kelebihan. Anda bisa buka atau searching di internet masing-masing ya. Oke, tapi sebenarnya ada tips-tipsnya ya memilih autoresponder, kira-kira mana dulu yang perlu Anda kerjakan ya. Dan sekali lagi saya nggak bisa bahas panjang lebar di sini karena memang panjang bahasannya ya. Kira-kira misalnya begini, kalau bisnis Anda baru mulai, target Anda lokal, sebaiknya Anda bisa mulai yang dari Indonesia dulu, gitu ya. Tapi Anda sudah mulai pro, ya Anda memerlukan banyak fitur tambahan, Anda bisa menggunakan yang luar, gitu ya. Dan karena lagi pula juga, kalau yang luar ini harganya lumayan mahal, ya. Untuk yang baru mulai sih, ya mungkin ini lumayan mahal, gitu ya. Tapi jadi Anda bisa gunakan yang murah seperti ini, oke? Oke, Anda bisa langsung survei aja ya, buka websitenya untuk lihat berapa harganya autoresponder, ya. Kemudian nah, yang ketiga adalah Anda baru mulai men-setting email atau newsletternya. Ini penting. Ini adalah bagian terpenting dari email marketing. Oke. Nah, email atau newsletter itu dibagi menjadi 5 bagian. Ya, jadi ketika Anda kirim email, ada 5 topik yang Anda kirim. Ya, yang pertama adalah email dengan topik call to action. Isi emailnya adalah langsung jualan. Ya. Kedua adalah email dengan pembahasan trust builder. Email ini topiknya adalah intinya ketika Anda kirim email itu akan membangun kepercayaan kepada Anda.
ya. Kemudian welcome, ini adalah email, intinya adalah selamat datang atau ucapan selamat datang ketika mereka bergabung di newsletter Anda. Macam-macam kata-katanya ya. Kemudian promotion, ya. Email ini adalah ketika Anda ingin ya mempromosikan suatu produk ya dengan histori atau dengan cerita dulu ya. Mempromosikan suatu produk dengan cerita gitu ya. Misalnya ini biasanya dilakukan sama mereka yang suka ngerjain affiliate marketing. Ya kan mereka cerita dulu nih keunggulannya apa bla 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 gitu ya. Terakhirnya baru tombol untuk beli gitu ya. Kalau call to action bedanya apa? Call to action ini nggak ada lagi penawaran promotion, tapi langsung call to action. Tapi ada kata-katanya juga. Biasanya ini diberikan 1 hari setelah yang ini, gitu ya. Dan yang terakhir adalah email dalam kategori series. Jadi email ini berkelanjutan, ya. Misalnya ini dibikin newsletter, misalnya hari pertama, training kedua, training ketiga, seperti itu. Oke, jadi ketika Anda men-setting email di autoresponder Anda, ada 5 bagian yang perlu Anda ketahui ya. Dan kapan saja ini perlu diletakkan dan kapan saja ini perlu diberikan juga ada masing-masing pembahasannya ya. Nah, ada suatu anggapan yang selama ini ternyata salah ya, mengenai yang namanya email marketing. Apa sih? Nah ini dia. The money is in the list. Ya, pasti kita sering dengar ya bahwa uang itu ada di dalam list. Jadi ketika list kita semakin banyak, maka uang kita akan semakin besar. Ya, tapi ternyata teman-teman semua itu salah. Ya, salah yang besar ya, salah yang fatal, dan ini juga yang saya baru ketahui beberapa bulan ini ya. Jadi uang itu sebenarnya bukan di dalam list ya. Seberapa banyak list Anda belum itu menghasilkan uang. Coba kalau misalnya untuk Anda yang sudah punya list, coba deh dicek. Dari sekian ribu list Anda, ketika Anda promosi berapa orang yang beli. Oke, kalau misalnya masih bisa dibawa, masih konversinya kecil, artinya kan itu membuktikan bahwa uang itu bukan ada di dalam list. Itu salah besar. Misalnya begini, misalnya untuk Anda yang punya 1000 email, ya 1000 list, coba Anda promosi suatu produk. Oke, dan kemudian lihat salesnya. Kalau misalnya salesnya masih di bawah, misalnya aja 50, kan bayangin 1050, jauh banget ya. Berarti kan itu menunjukkan bahwa uang bukan ada di list yang banyak, ya. Tapi lalu ada di mana uang itu, ya? Ternyata yang ketika saya baru pahami, ya beberapa bulan ini, hampir setahun ya, ternyata uang itu ada di dalam email yang tepat. Nah, jadi kata-kata email atau pengiriman email yang tadi saya bilang yang ini, kapan kita mengirim call to action, kapan trust builder, kapan welcome, kapan promotion, kapan sales, dan seperti apa emailnya, itu menentukan uang yang akan Anda hasilkan ketika Anda membangun list building dengan email marketing. Ini adalah jawaban yang tepat. Jadi, the money is in sending the right email. Ya, uang ada di dalam pengiriman email yang tepat. Oke. Nah, jadi sampai saat ini nih, saya yakin Anda sudah mulai paham list building itu apa, ya. Kenapa list building? Ada berapa cara kita bisa membangun list building, gitu ya. Kemudian juga apa aja yang perlu dilakukan untuk membangun list building, apa aja asetnya. Dan yang terakhir, konsep yang perlu Anda pahami bahwa the money is in sending the right email. Ya, jadi list building ini perlu Anda kuasai dan pelajari untuk Anda ya yang memulai bisnis online, apapun bidang topiknya. Ini perlu Anda mulai bangun dari sekarang. Mau Anda topiknya apa aja, ini mulai dibangun dari sekarang. Oke. Nah, untuk membantu Anda setelah saya memberikan edukasi mengenai ini ya, list building ya, di email selanjutnya ya. Nah, jadi bentar dulu ya, sorry. Kita ada masih satu slide lagi ya. Nah, ini dia teman-teman semua. Jadi ketika Anda sudah membangun list building dengan cara yang benar ya. Jadi sebenarnya pekerjaan internet marketer itu simple ya, atau sederhana ya. Jadi kenapa saya memilih mengerjakan bisnis internet yang berhubungan dengan list building? Kenapa saya nggak ngerjain AdSense ya? Karena saya juga bisa kalau meng-AdSense gitu ya. Kenapa saya tidak mengerjakan yang lainnya ya? Oke, karena dia tidak bisa menghasilkan seperti ini. Oke. Nah, ini dia alasannya. Kenapa semakin Anda membangun list building dengan cara yang benar, Anda akan punya bisnis yang menghasilkan pekerjaan yang semakin simpel gitu ya. Jadi sehari Anda hanya cukup kerja sebenarnya 2 jam per hari kalau bisnis Anda dibangun dengan cara yang benar. Kurang lebih kayak gini bagiannya ya. Ketika nanti bisnis Anda sudah berjalan, sudah tepat ya, sudah dibangun dengan list building yang benar, Anda hanya perlu melakukan promosi 10%.
komposisinya. Viral conversion 20%. Bikin email atau konten ya itu 60%. Ini kerjaan sehari-hari orang internet marketing. Ya. Kemudian yang lainnya 10%. Misalnya Anda bikin produk baru atau menghunting produk baru untuk dipromosikan. Ya ini misalnya affiliate. Kira-kira produk apa nih yang bagus untuk saya promosikan ke list saya hari ini. Kayak gitu. Ya udah, kerjanya begini aja nanti kalau misalnya di sana sudah jalan. Bayangin nih, Anda nggak perlu waktu lebih dari 2 jam loh, ya. Makanya kalau misalnya Anda ngerjain bisnis internet, tapi setiap hari Anda ada di depan komputer lebih dari 10 jam, nah mendingan kerjain kantor deh. Kalau buat saya begitu ya. Jadi banyak kan sekarang ini kan itu kerjaan itu benar-benar begadang gitu ya, wah sampai jam 3 pagi gitu ya. Bangun pagi langsung buka email, buka Facebook, ngecek lagi, ngerjain lagi, wah luar biasa itu ya. Kalau itu mendingan kita kerjain di luar aja. Nah tapi ketika Anda bangun dengan cara yang benar, 2 jam per hari cukup ya. Kalau saya sendiri masih bisa kurang ya. Jadi kita bisa punya banyak waktu untuk menikmati lifestyle yang kita inginkan. Kan itu goalnya, benar ya. Nah sekarang berhubungan dengan list building teman-teman semua, untuk membantu teman-teman semua ya, saya dalam email selanjutnya ini adalah sebuah solusi untuk teman-teman semua yang ingin membangun list building dan memiliki email yang bisa menghasilkan uang. Ya ini sudah saya buat dalam bentuk blueprint, di mana nanti di email selanjutnya saya akan membuka pendaftaran pre-order ya teman-teman semua, rahasia email marketing swipe ya. Jadi ini ya email-email ini ya, ini namanya adalah email marketing swipe. Jadi email-email yang di broadcast gitu ya. Nah bagi mereka yang baru, mereka nggak paham kan dengan bagaimana cara ngetik email yang benar. Apa sih kata-katanya harus saya ketik kalau saya mau promosi ini. Saya juga baru belajar copywriting, tapi saya tetap bingung nih mau ngalamin gimana. Anda mungkin sering ngalamin kayak gitu ya. Tapi dengan rahasia email marketing swipe ini ya, Anda nggak akan perlu lagi bingung seperti itu. Kan ini adalah blueprintnya. Jadi begini, sebenarnya ketika Anda ingin mempromosikan apapun itu dengan konten-konten ini, itu sebenarnya teks itu ada scriptnya teman-teman semua, ada blueprintnya. Jadi maksudnya seperti apa blueprint? Kan kita bisa beda masuki. Sebenarnya blueprintnya sama, hanya dirubah sedikit kata-katanya ya, dan disesuaikan dengan produk apa yang ingin Anda promosikan. Jadi ini akan Anda miliki dalam beberapa hari lagi. Saya akan buka pre-order. Artinya di pre-ordernya Anda bisa mendapatkan harga lebih hemat, dan produknya Anda akan bisa dapatkan di masa launchingnya ya, 10 hari setelah pre-order. Oke, jadi pastikan Anda tidak melewatkan produk yang akan saya launching sebentar lagi, yang sangat penting untuk Anda kuasai ketika Anda membangun list building, yaitu email marketingnya. Apa yang harus dikirimkan ya, ketika saya punya produk ini apa yang harus saya ketik. Ketika saya lagi nggak ada produk yang dipromosikan, kira-kira untuk terus membangun hubungan baik apa yang mau saya tuliskan ya. Anda kan punya blueprintnya yang nantinya bisa Anda custom sedikit, lalu Anda kirim, Anda bisa langsung profit ya. Jadi teman-teman semua, itu adalah training kita hari ini mengenai list building dan produk sekilas akan saya rilis ya. Dan supaya lebih bermanfaat, pastikan teman-teman semua jangan lupa untuk men-share ya video training ini, dan tunggu pre-order rahasia email marketing swipe yang akan saya rilis sebentar lagi pre-ordernya ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat training hari ini ya. Kalau ada apa-apa silahkan kontak saya melalui komentar di bawah video postingan ini, ataupun kirim email ke saya ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di email selanjutnya ya. Bye bye.